arti diksi. Coba aktiflah ya di kelas ini apa arti diksi. Diksi itu pemilihan kata yang tepat dan sesuai untuk mengungkapkan gagasan atau ide, Bu. Jadi dari begitu banyaknya beragam jenis kata, maka kita akan menyesuaikan kata yang mana yang paling tepat yang bisa kita gunakan ya dalam suatu karya tulis. Contohnya saja ketika kita menulis puisi. Nah, di situ banyak sekali pemilihan kata-kata, diksi yang bisa kita gunakan ya. Jadi terkait dengan tugas untuk pertemuan 4 ini, saya akan meminta mahasiswa saya untuk berekspresi ya, berkreativitas, menulis sebuah puisi terkait dengan rutinitasnya sebagai seorang mahasiswa. Ada contoh di situ yang sudah saya buat di atasnya, silahkan kalian baca nanti di e-learning. Nah, apa yang diminta dari tugas tersebut? Yaitu menemukan diksi dari puisi yang dibuat. Tentunya kalau kita yang membuat puisi tersebut, pasti kita tahu yang mana yang merupakan kata yang dikategorikan sebagai diksi, ya. Nah, semua sudah mengisi link absensi? Sudah, Bu. 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 Alhamdulillah udah Ibu. Alhamdulillah. Sudah Bu. Kalau sudah silakan di-mute-kan ya, jangan nanti bersuara di sana, Ibu juga bersuara, jadi temannya bingung mendengar yang mana. Nah, tadi sudah Ibu mute-kan semua, tapi kalian juga punya kebebasan untuk mengembalikan kembali agar suaranya terdengar. Jadi kesadaran sendiri, di-mute-kan suaranya. Nah, ini ada diksi materi ya untuk pertemuan 4. Sebenarnya bahasa Indonesia ini bukanlah materi yang sulit ya. Tapi terkadang kita sebagai mahasiswa ataupun guru, dosen, pengajar menganggap materi dari bahasa Indonesia itu sepele. Pernah nggak menganggap bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia itu adalah suatu pelajaran sepele. Tapi kalau sudah pelajaran matematika, seperti pelajaran yang sangat menakutkan. Pernah nggak? Pernah, Bu. Nah, Iya Bu. sebenarnya kalau dikaji, ketika seorang dulu pernah ya diteliti, seorang melakukan penelitian terhadap nilai UN, ujian nasional dari siswa SMA. Jadi rupanya tingkat pencapaian yang didapatkan antara mata pelajaran matematika dengan mata pelajaran bahasa Indonesia jauh lebih rendah pada bahasa Indonesia. Mengapa? Karena peserta didik dan siswa tadi menganggap sepele. Ketika membaca suatu karangan, dia tidak teliti, kemudian ada pertanyaan tentang menemukan gagasan utama atau kalimat utama, cenderung menjawab secara asal-asalan. Nah, kalau dalam matematika, karena dari awalnya pun sudah dirasa sebagai mata pelajaran yang menakutkan, jadi memang bersungguh-sungguh dalam belajar itu. Ada kalanya dalam satu hari itu ada 2 ujian, misalnya matematika dan bahasa Indonesia. Kalau tidak sempat sekali waktunya, pasti lebih memilih untuk belajar tentang matematika, karena dianggap bahasa Indonesia adalah pelajaran yang mudah, benar ya? Benar, Bu. Nah, sekali dan itu saya alami juga. Tapi sebaiknya kita ya tetap berhati-hati ya, karena kalaupun dianggap sepele, memang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, mudah, tapi ternyata ada bagian-bagian yang perlu kita pelajari, kita dalamin dengan sungguh-sungguh. Contohnya dalam diksi atau pilihan kata. Nah, di sini ada beberapa slide, saya tidak paparkan semua, nanti silakan dibaca ya. Nah, seperti yang dijawab oleh Moses, diksi merupakan pemilihan kata yang paling tepat untuk menyampaikan suatu maksud. Ya, ada maksud, ada tujuan. Nah, kita pilihlah kata yang paling tepat untuk mengutarakannya. Karena kalau maksud dan keinginan hanya terpendam di hati, orang tidak akan tahu apa maksud yang ada di hati kita. Jadi perlu diutarakan dengan menggunakan diksi yang tepat. Nah, di sini ada syarat diksi. Membedakan makna denotasi dan konotasi dengan cermat sehingga tidak bermakna ganda.
Sedangkan konotasi yang bermakna ganda atau makna yang bervariasi lazim digunakan dalam pergaulan untuk tujuan estetika dan kesopanan. Nah, kembali saya mau bertanya ini. Kira-kira ada yang tahu nggak apa makna denotasi dan makna konotasi? Makna denotasi makna yang sebenarnya, Bu. Iya, contohnya apa itu Ibu Susi? Contohnya apa ya? Misalnya kita ambil satu kata. Oh, contohnya. Bingung, Bu, contohnya. Coba yang lain, bisa dibantu nggak Bu Susi? Contohnya saya akan Denotasi makan. makna sebenarnya, Bu. Astrid, coba Astrid. Silakan Astrid. Makna denotasi tadi kan makna yang sebenarnya dari suatu kalimat. Misalkan saya bilang saya mau makan. Artinya ya saya beneran mau makan gitu, Bu. Kalau konotasinya terkait dengan makan apa? Nasi, contohnya, Pak. Benar, Bu, sih? Kalau konotasi itu biasanya misalkan makan teman gitu, Bu. Bukan berarti kita betulan makan teman, tapi kita kayak mengkhianatinya gitu, Bu. Benar ya. Oke, ini Junaidi sepertinya mau menjawab atau gimana ini? Ada simbol angkat tangan. Gimana, Bu? Ini Sorry, ada Bu. raise hand. Maksudnya apa Junaidi? Tertekan atau memang utarakan pendapatnya? Iya, Bu, boleh juga, Bu. Ibu tadi tanya tentang ini ya, Bu, makna konotasi ya, Bu. Konotasi dan denotasi. Ya, saya kalau tahunya sih kalau konotasi itu biasanya makna harfiah atau gimana ya? Susah juga bahasnya, Bu. Konotasi kiasan ya. Konotasi makna tambahan atau makna yang bersifat subjektif, Bu. Kalau denotasi jelas itu makna yang sebenarnya, ya. Sebenarnya. Ya, Jadi Bu. Siap, Bu. harus Biar ada kawan-kawan apa itu? Siapa yang ngomong ini? biar kawan-kawan yang lain aja, Bu, jawab, nggak apa-apa, Bu. Ya, oke. Nah, saya lanjut ya. Kita masih ke pengertiannya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh untuk memperjelas dari definisi tadi. Ada konotasi dan ada denotasi. Ini sering kita terima ya, pengetahuan atau pelajaran bahasa Indonesia terkait dengan konotasi dan denotasi pada tingkat mungkin di SD, SMP, dan SMA. Nah, contoh konotasi ini yang pertama adalah tangan kanan. Oh, Yang kedua adalah tangan kanan juga, tapi dengan makna yang sebenarnya. Kalau kita perhatikan di kedua contoh ini, pada contoh konotasi, tangan kanan artinya orang kepercayaan. Kita lihat kalimat yang dibentuk. Yayat menjadi tangan kanan Anto dalam menguasai daerah tersebut. Nah, kalau kita kaji ke makna sebenarnya, tidak akan mungkin Yayat menjadi tangan kanan dalam makna yang sebenarnya. Maka diklasifikasikanlah dia sebagai makna kiasan atau konotasi. Nah, untuk contoh denotasi bisa dilihat di kalimat selanjutnya. Tangan kanan Dimas terasa sakit setelah terjatuh dari sepeda. Kalau di sini kira-kira tangan kanan si Dimas memang terasa sakit, ya. Pastinya manusia punya dua tangan ya, kiri dan kanan. Dan di sini tangan kanannya yang terasa sakit karena terjatuh dari sepeda. Sudah kira-kira? Sudah ya? Ini makna Bu. sebenarnya Benar, kita Bu. pernah tahu, tapi kemudian kita lupakan. Ya, sekarang kita coba mengingat kembali. Nah, saya coba untuk slide yang berikutnya yang saya rasa penting ya. Nah, di sini ada syarat diksi, yaitu membedakan kata secara cermat yang hampir mirip ejaannya. Ya. Yang pertama inferensi, jadi interferensi. Hampir mirip ya kalau sekilas. Ketika kita ngomongnya buru-buru, ataupun kita mendengar tidak terlalu menyimak, maka itu hampir sama nggak bunyinya? Inferensi dan interferensi. Beda, Bu. Kalau Beda, Bu. dalam kondisi buru-buru, Beda, Bu. Beda. kita menyimak, ketika orang buru-buru mengucapkan, Beda. maksudnya
Memang beda, secara ejaan dia beda, tapi dalam membunyikannya terkadang kita buru-buru dan terdengar agak kurang jelas ya. Ini bukan maksud, memang beda. Dari ejaan dia beda, jelas beda. Di sini inferensi, yang kedua ada interferensi. Ketika orang membunyikan suara bisa jadi tergesa-gesa. Ya. Yang kedua ada syarat dan syarat. Nah, saya katakan di sini ada arti yang berbeda dari kedua kata ini. Untuk inferensi maknanya kesimpulan, interferensi maknanya saling mempengaruhi. Syarat dan syarat. Yang satu penuh, yang satu lagi adalah ketentuan. Oke ya, nanti silahkan dibaca. Ada tidak yang seperti ini juga untuk dua kata yang lain? Nah, itu bisa kalian cari karena bahasa Indonesia ini kaya akan kata-kata ya. Kalau kita gali lagi, tidak hanya contoh ini yang bisa kita temukan. Nah, saya lanjut. Nah, di sini ada beberapa jenis ya. Bisa dilihat ada kata yang bersinonim. Ya. Misalnya, ini pun juga termasuk ke dalam diksi. Kita mau pilih kata yang mana dalam tulisan kita. Apakah menggunakan pria atau laki-laki? Apakah menggunakan saya atau aku? Kemudian apakah menggunakan buku atau kitab? Ya. Nah, coba saya bertanya dulu kepada semuanya lah ya. Gak usah saya tunjuk satu orang. Kalau di lingkungan keluarga, lebih cenderung memilih mengucapkan diri sendiri itu sebagai saya atau aku. Aku, Bu. Aku, Bu. Saya. Saya. Seharusnya kita mengucapkan diri Aku. Seharusnya saya ya, Bu. saya. Ya benar sekali ya Bu Sopni. Karena ada nilai etika yang dibangun dengan mengucapkan kata saya. Saya. Ya. Kalau dengan teman sebaya, lingkungan keluarga, dan ada baiknya ketika di lingkungan keluarga kepada orang yang lebih tua, mulailah untuk memanggil diri sendiri dengan ucapan saya. Ada nilai penghormatan kepada orang yang lebih tua. Jadi di sini kita sendiri yang menentukan diksi, ya kata mana yang paling tepat yang mau kita gunakan. Jelas sinonim itu sudah tahu semua ya. Sinonim artinya apa? Bersamaan, Bu. Samaan, Bu. Ya benar sekali, persamaan kata. Nah kalau homofon, telepon. Telepon itu kan ada yang kita lekatkan bagiannya di telinga ya. Ada yang di suara kita lekatkan ke bibir atau ke mulut kita. Nah kalau dalam homofon ini, ketika dibaca bang dan beng, apa yang membedakan dari kedua kata ini? Hurufnya, Bu. Dalam pengucapannya atau lafal hampir mirip ya. Pengucapan. BNI. Ucapan. Misalnya, Bu. Saya mau ke bank BNI. Kalau yang tahu ya. Tapi kalau yang orang umum biasanya menyebutkan itu atau melafalkannya dengan bisa nggak sebutkan satu contoh lagi kata yang berhomofon? Tadi Bu Sofni tadi ya, Bu Sofni, Bu Susi sudah bersuara. Untuk yang lain, sepertinya yang senior-senior kita ini yang lebih. Iya, Bu. Udah tua, Bu. Saya istilah tua untuk belajar. Malah saya satu saya. Ibu. Lihat kembali. Suhu. Yang berhomofon, apalagi kira-kira? Masa, Bu? Teng dan tang, Bu. Grace. Sanksi dengan sanksi, Bu. Serang sama serang, Bu. Benar sekali ya, sanksi dengan sanksi. Jadi ada dua yang terdengar kita hampir sama, tapi kalau kita cermati pada ejaannya itu sangat berbeda ya. Sanksi. Hukuman. Benar nggak? Iya, Bu. Lagi yang san, tapi ada k-nya diselipkan. Ada K-nya. Itu berarti hukuman. Benar ya? Iya, Bu. Rasa sudah pintar-pintar semua pastinya ya. Hanya saja ini mengulang.
Homograf. Homograf itu apa yang sama kira-kira? Eh, Serang sama serang. Kata-kata yang penulisannya itu sama, Bu, tapi pelafalan dan maknanya itu berbeda. Ada ejaan, susunan hurufnya sama, tapi pelafalannya atau bunyi yang kita sebutkan untuk kata tersebut berbeda. Contohnya ada Banyak sangat loh yang kecil-kecil. apa itu? Contohnya Contohnya serang itu sama serang. kayak contohnya itu teras, Bu, kayak bagian depan rumah. Terus teras bagian dalam batang tumbuhan. Kan hampir sama itu, Bu. Teras, teras. Teras dengan teras. Nah, kalau di sini Bu kasih contoh yang gampang, ya apel dengan apel. Kira-kira Oh, iya. Apel upacara, satu apel makanan ya, Bu. apelnya upacara atau apelnya yang upacara, Bu Susi? Kalau Apelnya, Bu. apel, Bu. Kalau apel itu makanan buah, kalau apel itu upacara, Bu. Buah per buah, Bu. Pilih. Di sini saya lanjut ya ke slide yang berikutnya. Saya kira sudah paham ini. Nah, jenis-jenis diksi. Ini ya, ada nanti bisa dibaca. Oke, kira-kira ada pertanyaan tidak untuk materi ini? Bu, boleh bertanya, Bu? Oke, itu Bu Susi. Bu, ini kan saya baru masuk ya untuk mata kuliah kan udah 3 kali pertemuan. Ini saya baru pertama kali, Bu, masuknya itu untuk mata untuk yang tugas itu gimana ya, Bu? Ketinggalan, Bu. Dapat semua dari Farid. Tiap hari cek email. Kalau kondisinya si mahasiswa sudah lewat hari mengirim tugas, maka harus diinfokan ke saya. Ya. Jadi kalau memang Bu Susi, terkendalanya kemarin di mana Bu Susi kok bisa terlambat masuk? Mahasiswi baru kami, Bu. Izin, Bu. mahasiswa baru. Mahasiswi baru masuk. Ya, Bu. Program studi apa, Bu? Ada menceritakan? Izin, Bu, maaf. PIAUD, Bu. Oh, PIAUD. Iya, Bu. Pendidikan Islam Anak Usia Dini ya, Bu ya? Ya, Bu. Kalau begitu nanti Bu kirimkan saja ke email. Email saya sudah tahu ibu-ibu yang berdua. Ya, Bu. Dengar nggak suara saya? Agak. Email saya sudah tahu. Belum, Bu. Yang lain suara Macet suaranya. patah-patah, Bu. Suaranya, Bu. Patah-patah. Iya, agak putus-putus, Bu. bagus, kadang enggak. Putus-putus. Nanti saya kirimkan email saya ya, Bu Sopni. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke ya. Ibu pastinya sudah mengajar ya? Iya, Bu. Mengajar, Bu. Nah, untuk yang pertemuan 1 tidak ada lagi pertanyaan. Saya lanjut yang kedua ya. Nanti baru saya infokan untuk tugas. Jadi kalau untuk yang kedua ini, saya akan memaparkan materi terkait dengan paragraf ya. Kembali kita ke paragraf. Sudah kelihatan belum? Masih loading, Bu. Gak ada, gelap, Bu. Gelap? Gelap kali, Bu. Masih loading, Bu. Loading. Jadi kamu belum sarapan. Loading. Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu, yang ngomong itu Udah, Bu. belum Udah, Bu. sarapan Udah, itu, Bu. Bu. Belum, Bu. Di-mute-kan. Nah, di sini kita masih berlatih tentang menulis ya. Kalau tadi pertemuan 4 menulis puisi, nah di pertemuan 5 ini juga menulis, tapi tentang penulisannya ya saya bebaskanlah. Boleh menggunakan Word. Oke ya. Tapi untuk puisi saya minta itu ditulis tangan, berkreativitaslah di situ. Ini siapa yang mencoret-coret layar ini Nafisah? Bandel emang, Bu. Coba dihapus ya, dihapus karena semua punya akses untuk coret. Yang mana namanya Nafisah ini? Tangannya, Bu. Libas tangannya, Bu. Bisa ke bawah, orang. Nah ini ya, saya lanjut ke definisi paragraf. Apa itu paragraf? Suatu gagasan, Bu. Suatu gabungan kata, Bu. Suatu gagasan yang berbentuk sarangan kalimat yang Tuh, berkaitan itu satu kalian sama mau baca lain. punya Ibu tuh,
itu yang Nah, Kalimat yang iya berhubungan betul. membentuk. Nah, kalau menurut pribadi sendiri paragraf itu apa? Sering membuat paragraf Gabungan nggak? gagasan utama Suatu Kalimat yang saling gagasan, Bu. berhubungan membentuk ide Menurut pokok, saya, Bu. Bu, paragraf itu suatu kata yang disusun menjadi kalimat dan kalimat tersebut disebut menjadi paragraf. Dari kata, benar ya? Kata itu terbentuk dari beberapa huruf, benar ya? Iya, Bu, dari Iya, Bu. satuan terkecil dalam sebuah tulisan. Benar sekali. Nah, jadi yang namanya paragraf itu adalah susunan atau kelompok atau serangkaian. Apa dikatakan serangkaian? Tahu istilah merangkai? Apa arti merangkai? Merangkai bunga. Menyusun. Nyatukan, Bu. Menyusun. Menyusun. Nyatukan, menyusun. Jadi, ketika orang membaca paragraf itu, orang tidak menemukan celah untuk terpisah atau terputus dari kalimat-kalimat yang sudah disusun. Jadi ada rangkaiannya. Misalnya kita mau menjelaskan suatu benda. Nah, kita sebutkan ciri-ciri benda tersebut. Ya, jangan kita sebutkan kita mau mendeskripsikan tentang benda. Ambil sajalah bunga mawar, ya. Di dalam paragraf itu tentunya kita susun gagasan-gagasan penjelasnya terkait dengan si bunga tersebut. Jangan ada kalimat yang mendeskripsikan tentang hewan. Nah, di situ pastinya paragraf tersebut sudah terputus, tidak lagi berupa serangkaian kalimat, ya. Jadi di sini saya mau melihat mahasiswa saya menulis suatu paragraf dan saya arahkan, saya minta untuk tidak mengambil ya karya tulis paragraf dari orang lain. Cobalah di situ untuk berpikir sendiri, membuat suatu paragraf karya sendiri. Ya, karena kalau kita mencontoh ataupun menyalin dari karya tulis orang lain, berarti kita tidak tahu kemampuan kita dalam menulis suatu paragraf. Oke ya, ini kita sambil belajar. Sambil belajar, sambil mengenali kembali ya, kemudian mengingat-ingat kembali materi bahasa Indonesia yang pernah kita dapatkan sebelum di perguruan tinggi. Nah, ini sudah kelihatan yang namanya Nafisah ini bisa dihapus enggak ini? Karena Ibu tidak punya. Tandain, Bu. Tandain, Bu. Ada enggak Nafisah ini orangnya? Tandain langsung, Bu. Kelihatan kalian yang dicoret nih. Ada Ribut, Bu. Gak ada kerjaan. Saya hapus, Bu. Hati-hati ya dengan mouse-nya, nanti bisa tercoret ke layar. Nah, di sini ada bentuk kalimat dalam paragraf. Yang pertama kalimat pengenal. Ada paragraf yang dimulai dengan kalimat pengenal, ya. Kemudian yang kedua ada kalimat utama, yang ketiga ada kalimat penjelas, dan yang keempat ada kalimat penutup. Itu sebaik-baiknya suatu paragraf. Ya. Ambil saja satu contoh. Nah, kita lihat di sini ya. Ada berapa kalimat itu kalau sekilas? Benar nggak itu ada memang 6? Atau lebih? 6, Bu. 6, Bu. 6, Bu. Nah, Ibu mau tanya. Ini berbicara ataupun terkait dengan apa paragraf ini? Coba dibaca. Sampah. Tentang sampah, Bu. Tentang sampah. Sampah. Sampah, Bu. Sampah. Sampah. Sampah, Bu. Sampah. Ilham, Bu. Sampah, Bu. Pernah nggak kita buang sampah sembarangan? Coba jujur dulu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Buang sampah. Sungai. Pancabut. Pernah, Bu. Beranda. Enggak pernah, Bu. Pancabudi ada sanksi nggak? Pernah kalian lihat nggak itu ada pengumuman? Ada, Bu. Ada goceng, Bu. Ada, Bu. 5 juta, Bu. Sembarangan. Satu sampah goceng. Pernahkah Dari melanggar aturan itu? Dan tidak open? Nggak mungkin. Pernah, Bu. Open, Bu. Open. Oh, kalau open bagus sekali ya. Berarti seorang insan yang taat akan peraturan. Tapi kalau Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. artinya aman, kita sanksi. Ya, ada suatu saat kita nggak terkena. Tapi bisa jadi di kesempatan lainnya
Kita tidak beruntung dan kita yang terkena. Itu pernah terjadi ya. Masalah merokok juga. Ketika ada dosen yang merokok sembarangan, nah, terkena sanksi dan akhirnya ibu sampai terkena peringatan. Jadi hati-hati ya ketika membuang sampah sembarangan. Baca budi. Ada suatu kesempatan kita itu seperti apa namanya ya, tidak beruntung. Tiba-tiba kita yang Parisial, Bu. iya. Parisial ada di kalender. Lebih baik kita hati-hati, was-was. Ya. Kalaupun malas kita mencari tong sampah, peganglah dulu sampah itu. Taruh aja di kantong celana, Bu. Iya benar. Siapa tadi yang ngomong itu cewek? Taruh di kantong teman, Bu. Kalau kantong teman nanti bisa membuat kegaduhan. Jadi Tapi jangan kalau sampahnya mantan, Bu, taruh aja ke teman lain. Bahas mantan itu. jangan berbicara tentang percintaan di sini. Di sini ada Bahas mantan cerita. harus nggak usah dulu anggap ibu ya. Anggaplah ibu senior di sini ada Bu Sopni sebagai guru PIAUD. PIAUD Bu, benar? Iya, Bu. Pernah. Sudah Ya, mengajar seorang anak-anak ya yang kategorinya masih balita. Benar ya Bu ya? Iya, berumur 5-6 tahun, Bu. Nah, 5 tahun ya. Di bawah 5 tahun tidak ada ya Bu ya? Ada, tapi hanya pembelajaran untuk mengenalkan aja. Harus dihormatin juga ya. Pantatmu. Ketika kita berbicara di lingkungan formal, nah ada baiknya kita tahan untuk yang seperti itu dulu ya. Nanti kalau sudah Ibu tutup, Enggak sekolah kok, Dek. oke ya, kita kembali kemari. Nah, di sini ada contoh paragraf yang terdiri dari 6 kalimat berbicara tentang sampah. Coba dulu baca sejenak ya. Kasih waktu, silahkan baca. Bu, suara Ibu hilang-hilang timbul, Bu. Iya, karena Zoom-nya Zoom berbayar. Jadi ya mereka yang punya kendala. Coba cek jaringan Bang, atau Yang lain Ya, Betul. tenanglah. Saya Dari kita jelas-jelas kan aja itu. kok, Bu. jelas. Oke ya. Nah, sudah dibaca belum? Sudah. Oke. Sudah. Kira-kira apa kalimat utamanya? Gagasan pokoknya apa? Dampak membuang sampah, Bu. Ada di kalimat berapa itu? Kalimat utamanya. Kalimat ke-6. Selama pengumpulan, pengangkutan, pembuangan akhir, dan pengolahan sampah itu belum dapat dilaksanakan dengan baik, selama itu pula sampah menjadi masalah. Benar itu? Benar, Bu. Yuk ke kalimat pertama. Sampah selamanya selalu memusingkan. Wakili? Bu. Kalau bertanya aktifkan video ya. Dan bu ya, ibu nggak Oh tahu. iya, Bu. Siapa? Oke, Grace. Kira-kira yang mana, Grace? Menurut saya gagasan utamanya itu di nomor 1, Bu. Sampah selamanya selalu memusingkan. Karena gagasan pokok paragraf ini kan masalah sampah yang terus menjadi persoalan serius karena pengelolaannya itu yang kurang baik, Bu. Untuk yang lain, coba kita perhatikan ya pendapat dari si Grace. Ketika kita membaca suatu paragraf, dalam setiap kalimat itu identifikasi apakah kalimat itu menjadi kalimat utama atau kalimat yang memperjelas kalimat utamanya. Ya. Jadi kalau ternyata dia dikategorikan ke dalam kalimat penjelas, maka sudah pasti itu disimpulkan bukan kalimat utama. Untuk yang pertama, sampah selamanya selalu memusingkan. Selamanya sampah menjadi hal yang dianggap
memusingkan karena tidak ada solusi, benar ya? Kalau kita berbicara dengan pendapat kita sendiri. Nah, yang kedua, berkali-kali masalahnya diseminarkan dan dirancang solusinya. Misalnya penggunaan daur ulang sampah. Tapi setelah diseminarkan tidak juga diterapkan. Apakah itu menjadi masalah juga? Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Ketika orang buat seminar, jadi buat pelatihan, tapi tidak diterapkan dengan maksimal. Masalah nggak? Setiap masalah itu pasti memusingkan ya. Masalah saya sebenarnya di bidang keuangan. Menimbulkan kepala saya menjadi sangat sakit dan pusing. Benar nggak? Benar, Bu. Ada Benar, kalau Bu. masalahnya di percintaan, ceweknya terlalu dikatakan misalnya Overthinking. komersil ya, apa itu namanya ya? Agresif, Bu. Ya bisa agresif juga. Nah itu jadi masalah. Pusing nggak kepalanya? Nggak bisa tidur, banyak Pusing, Bu. jenuh. Apalagi orang tua merepet. Pusing, lebih pusing, Bu. Oke ya. Nah itu berarti curhat pribadi nanti curhatnya secara pribadi jangan Ibu ya Rizky. Emang yang namanya Rizky ini? Sabar ya, sabar ya. Aji, Bu. Aji. Silakan bayar ngomongin. Nyeletuk, menjawab, tapi nggak pernah aktifkan video ya. Bener nggak, Grace? Iya, Bu. Nanti Bu anggap nggak hadir ya kalau yang nggak aktif videonya. Kemudian di kalimat yang ketiga, bisa dilihat di sini. Kok Bu kerima? Berbagai keterbatasan tetap menjadikan sampah sebagai masalah pelik dalam kehidupan. Nanti ikan mie. Kalimat apa ini? Apa maksud dari kalimat tersebut? Namun, berbagai keterbatasan tetap menjadikan sampah sebagai masalah pelik dalam kehidupan. Kalimat penjelas kan, Bu? Ya, tetap menjelaskan bahwasanya sampah itu adalah masalah yang pusing, benar ya? Benar, Bu. Lanjut ke yang keempat, silakan dibaca. Coba Pada waktu diskusi atau seminar sampah berlangsung, penimbunan sampah terus terjadi. pasti enggak si sampah tadi? Tetap enggak ya? Enggak. Berarti itu suatu Penjelasan. Penjelasannya. masih terkait dengan masalah yang tidak ada solusinya. Nah, yang kelima, Yang kelima juga kalimat penjelasan Bu ini. Sama yang keenam. contoh sampah itu mengakibatkan pencemaran apa saja? Contohnya pencemaran air dan banjir. Yang terakhir, selama pengumpulan, pengangkutan, pembuangan akhir, dan pengolahan sampah itu belum dapat dilaksanakan dengan baik. Selama itu sampah menjadi masalah. Kira-kira gimana dengan kalimat yang terakhir? Penutup. 46, Bu. Nomor 6. Penutup, tapi bukan merupakan kalimat utama. Benar ya, Zakwan? Iya, Bu. Iya, Bu. Apa nggak kalimat utama, Ibu katakan? Kalimat utama ada di nomor 1 itu. Ada di nomor 1, Bu. Karena ada pengembangan di kalimat yang ke-6 ini. Benar, pengembangannya ke arah apa? Sampah menjadi masalah. Ke permasalahannya itu, Bu. Karena menyatakan inti permasalahan yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam kalimat-kalimat berikutnya itu, Bu. Yang 2-6. Jadi kalau kita perhatikan di dalam suatu kalimat, ada penjelasan, ada pengembangan dari suatu topik utama, maka dikategorikanlah itu kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Saya tidak bisa menyampaikan contoh yang lebih rinci, jadi ada baiknya mahasiswa saya mencari tahu kembali ya. Ini adalah salah satu yang bisa menjadi pedoman. Bacalah artikel atau karya tulis ya, yang bisa kalian dapatkan dari buku, dari jurnal ya, dibaca, dicermati, berlatih di situ. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, maka akan dengan mudah untuk menentukan mana letak kalimat utamanya. Jadi tidak sering terjebak. Banyak orang yang sering terjebak. Padahal itu adalah suatu kalimat penjelas.
namun dia memilihnya sebagai kalimat utama. Oke ya? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak saya lanjut di sini. Yang poin pentingnya kembali. Sudah? Bisa dilihat Grace? Oh iya, Bu. Grace di mana posisi? Sepertinya masih berjalan-jalan ini. Mau ambil sarapan, Bu. Maaf, Bu. Harapan, oke ya. Nah, di sini ada beberapa jenis paragraf. Ada eksposisi, ada persuasif, argumentasi atau argumentatif ya, naratif dan deskriptif. Apa arti expose? Mengekspos diri. Apa itu? Saya orang tahu kemampuan dan saya. Apa artinya? Menjelaskan, Bu. Menjelaskan, memaparkan. Benar ya? Benar, Bu. Oke, kita ambil arti yang sederhananya saja. Kalau persuasif, apa artinya? Mengajak, Bu. Membujuk. Merayu, mengaruhi. Oke. Nah, argumentasi. Menyampaikan. Dapat, Bu. Ya, Menyampaikan, Bu. Alasan, Bu. ataupun boleh membandingkan pendapat satu orang dengan pendapat orang lain. Itu termasuk ke dalam paragraf argumentasi. Naratif. Menceritakan. Oh, narasi. Menceritakan. Saya. Kemudian deskriptif. Menggambarkan satu Menggambarkan objek, Bu. Menggambarkan satu objek. Menggambarkan. Ketika orang membaca paragraf tersebut, orang jadi membayangkan apa yang sedang digambarkan dari si penulis. Misalnya dia menggambarkan tentang keindahan suatu tempat wisata, ataupun menggambarkan tentang posisi dia berada di ruangan yang berbentuk segi empat, di dinding ada jam, kemudian ada beberapa buah kursi. Nah, di sinilah kita mulai menggambarkan suasana ataupun posisi dari si penulis. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, contohnya bisa kalian lihat di sini. Saya tidak bisa paparkan semua, silahkan dibaca. Intinya kita dan satu juga mau saya infokan kembali untuk Ibu Sophie, Ibu Susi yang baru bergabung, bahwasanya setiap kita Zoom ini kita sudah masuk 3 pertemuan. Ya, mau tidak mau ya harus kita laksanakan tugas itu yang akan diinfokan ya ataupun diupload dari portal. Jadi tetap 3 pertemuan dengan 3 tugas. Pergunakanlah waktunya ya Bu. Iya Bu. Nah, agar bisa menyelesaikannya di tepat waktu. Nah, kalau tidak tepat waktu ya bisa jadi itu tidak saya baca kembali. Nah, untuk kasus yang tadi silakan diinfokan untuk pertemuan 1, 2, 3. Nah, kira-kira ada pertanyaan tidak? Silakan dibaca ya. Kalau tidak ada saya tutup, saya lanjut ke materi yang ketiga. Sudah? Kita tidak perlu berlama-lama untuk satu materi. Tidak ada, tanya ya, jangan malu-malu. Karena kita di sini saling berdiskusi. Apa yang tidak tahu, silakan dikasih referensinya. Saya, Bu. Ada? Bentar, Bu. Mau nanya, Bu. Jadi yang bisa membedakan secara rinci deskriptif sama eksposisi itu gimana, Bu? Kan sama-sama dia kayak menjelaskan gitu, Bu. Deskripsi detail ya, Bang. Gambarkan sampai seseorang itu bisa membayangkan apa yang dituliskan dari si penulis. Kalau eksposisi itu pemaparan. Nah, contohnya bentar saja saya tampilkan lagi ya. Ini siapa yang bertanya? Si Zakwan? Iya, Bu. Zakwan, Bu. Zakwan dari prodi apa, Zakwan? Pak, Ibu. Sekelas sama Bu Sopni? Belum tahu, Bu. Beda jurusan. Kalau PIAUD itu khusus untuk anak usia dini, Bu. Tapi bisa juga sih. Paling ngajar ya. Teman dosen yang ngajar di PIAUD dan Pak. Enggak
Ya, udah bisa ya. Oke ya, di sini ada paragraf yang namanya paragraf eksposisi. Tidak diapa-apakan matanya ya. Kondisikanlah mata yang membaca layar. Atau Zakwan, Iya, Bu. coba baca sekilas. Contoh sebenarnya kondisi ekonomi kita sudah relatif membaik. Indikator dapat dilihat dari Sudah, Bu. Sudah dibaca. Nadia banyak cakap. Oh, baik, sudah, Bu. Sudah baca. Kita mau membaca kedua paragraf tadi. Apa yang Zakwan? Maaf, Bu. Suaranya kurang jelas, Bu. Ibu. Nah, setelah membaca kedua paragraf tersebut, apa yang muncul di pikiran atau di benak Zakwan? Pasti akan berbeda ya. Ya, berbeda, Bu. Beda sekali nggak? Sangat beda, Bu. Sangat beda. Cukup beda. Yang hampir mirip, yang hampir dia 11-12 biasanya itu naratif dan eksposisi. Jadi kalau dengan deskriptif itu sangat jauh berbeda. Di mana si eksposisi itu menyampaikan ya informasi secara faktual, kenyataan ya. Tapi kita belum bisa terlalu membayangkannya. Kalau deskriptif kita pasti bisa membayangkan, benar nggak Zakwan? Ya, benar, Bu. Benar, Bu. Karena di situ ada ciri-cirinya seperti desainnya bunga krisan, kemudian dari segi warna pink elegan dan dark red ya, merah hitam itu ya, untuk ukuran tabung 15 kg. Jadi bagaimana sih berat 15 kg itu pasti akan terbayang muncul di pikiran kita. Sudah Zakwan kira-kira? Bisa Ibu Sudah, Bu. materi yang lain? Sudah, Bu. Bisa. Terima kasih. Bu, izin bertanya. Boleh, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tracy Simbolon dari program di Teknologi Informasi. Pertanyaan saya, Bu, apakah ada perbedaan dalam penulisan paragraf untuk media cetak dan media digital? Terima kasih, Bu. Paragraf itu biasanya hanya dua ya, ada condong ke dalam dan rata. Benar nggak Teresia? Boleh ulang, Bu, sekali lagi, Bu. Paragraf, kamu pernah baca nggak? Kalau penulisan paragraf itu ada yang condong dia ke dalam atau menjorok ke dalam, dan ada yang rata dia dari mulai kalimat utama sampai kalimat akhir. Nah, tahu nggak itu? Jadi kalau kita misalnya dari segi akademisi ya, saya pandang dari segi akademisi. Kalau seorang mahasiswa membuat karya tulis, maka itu harus disepakati. Template itu apakah paragrafnya menjorok ke dalam atau rata dari awal sampai akhir. Apa yang membedakan paragraf yang pertama dengan paragraf yang kedua? Jika semuanya itu ditulis rata dari kalimat pertama sampai kalimat penjelas yang terakhir, yaitu ada spasi antara paragraf pertama dengan paragraf sebelumnya. Jadi kalau kalian nanti menulis dengan menggunakan Word, ya tadi kamu bilang digital ya, sama media cetak. Oke, digital ini contohnya apa? Digital banyak ya. Apa tuh? Coba spesifikasi. Website. Website. Media cetaknya? Koran, Bu. Nah, Ibu pertanyaan Ibu. Koran, media cetak. Dia diketik kan pastinya?
Iya Bu, diketik. Diketik dengan menggunakan apa? Umumnya orang menggunakan Word, benar ya? Ada nggak orang menulis koran dengan tulisan tangan? Nggak ada. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan ya, tergantung dikondisikan. Dikondisikan aja. Kalau kita menulis jurnal, jurnal itu nanti akan menjadi salah satu tugas akhir dari mahasiswa. Jadi tugas akhir mahasiswa itu ada 3, jurnal, skripsi, dan buku monograf. Bu, Terserah. tapi Bu, kami Bu baru buat jurnal Bu. Ya, Tapi kami lagi buat jurnal ini Bu. Gimana itu Bu solusinya Bu? disesuaikan dengan template di mana kamu mau publish. Ada pihak publisher yang mengharuskan itu menjorok ke dalam. Ada yang membuat peraturan atau template dia rata dari kalimat pertama sampai kalimat penjelas yang terakhir. Jadi kita tidak bisa asal-asalan karena kita mau mempublish di suatu tempat, kita ikutilah aturan di tempat tersebut. Paham ya Rizky? Ya Bu, oke Bu. Cari dulu, kamu mau publishnya di mana? Ya. Jadi berbeda-beda itu template atau aturan dari setiap jurnal. Ibu saja ketika memasukkan jurnal, saat ini template-nya berbeda. Misalnya tipe A, dengan boleh masuk ke dalam, menjorok ke dalam. Tapi Ibu mau publish lagi di bulan berikutnya. Ternyata template tersebut tidak memperbolehkan untuk menulis paragraf menjorok ke dalam. Harus rata. Apa yang membedakan paragraf satu dengan paragraf yang lain? Diberilah dia satu spasi yang agak berjarak. Oke ya. Kalau Sinta 4 gimana tuh, Bu? Ini siapa yang bertanya Sinta 4? Sinta 4 juga sama. Ada yang mau memperbolehkan dia menjorok ke dalam, mengharuskan menjorok ke dalam. Ada yang juga harus rata. Jadi disesuaikan. Ada template yang bisa kalian download. Ketika kalian masuk ke websitenya, ke OJS-nya, downloadlah template tersebut, menulis di situ. Ya, jadi disesuaikan dari jenis hurufnya, ya harus huruf apa, ukurannya. Itu tidak bisa Ibu umumkan semuanya seragam, tidak. Sesuaikan dengan aturan dari pihak publishernya. Oke ya. Bisa Ibu tutup materi ini, Ibu lanjut ke yang berikutnya, ini yang terakhir. Moses masih di tempat, Moses? Masih, Bu. Nah, kamu kok diam-diam aja, Moses? Cerita Moses ini. Kok diam-diam aja, Moses? Sakit gigi dia, Bu. Biasanya dia yang paling apa ya? Lagi nggak pengen ya, lagi nggak pengen ngomong. Oke, di sini ada materi yang terakhir, tetap terkait dengan paragraf. Jadi untuk tugas nanti saya minta kembangkanlah satu paragraf ya. Bacalah tugasnya nanti di e-learning. Kita masih berlatih menulis untuk 3 pertemuan ini. Nah, di pertemuan yang pertama saya sudah lihat videonya sangat kreatif ya, sangat kreatif. Ternyata mahasiswa dan mahasiswi di era ini sudah mampu menggunakan digitalisasi dalam proses penyelesaian tugas terkait dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi tidak terlalu klasik semua, dengan menulis di kertas ataupun mengetik dari Microsoft Word. Nah, nanti akan kita munculkan lagi tugas yang terkait dengan digitalisasi ya, dengan teknologi. Tapi nanti, tidak sekarang. Saat ini tugas hanya menulis di Word untuk pertemuan 5 dan 6. Kemudian untuk di pertemuan 1, silakan berhenti. Pergunakanlah tulisan tangan kamu yang rapi. Di situ akan Ibu nilai kerapian, pemilihan diksi dari suatu puisi yang diciptakan. Jangan mengambil puisi dari karya orang lain. Saya ingatkan kembali ya. Kalau menurut kamu itu tidak bagus, ya belum tentu sama orang lain tidak bagus. Jadi percaya diri, buatlah, kemudian silahkan upload nanti melalui e-learning. Nah, di sini ada pertemuan yang ke-6, saya langsung ke
Ya, contoh. Coba dibaca sekilas. Pengembangan paragraf itu ada banyak ya. Jadi ada berupa pengembangan langkah-langkah, pengembangan definisi, agar definisi dasar menjadi lebih luas lagi, pengembangan analogi, ada kemiripan ya, dan pengembangan contoh, sebab akibat dan lain-lainnya. Nanti silakan dibaca. Nah, ini ada contoh pengembangan paragraf berdasarkan contoh. Sudah dibaca? Tidak banyak ya, hanya berapa kalimat itu? Satu, ada berapa kalimat? Coba. Ada berapa kalimat, Catherine? 6, Bu. 7 Bu. Atau 6? 6, Bu. Nah, kalau ada kesalahan ketik nanti kalian perbaiki ya. Saya jadi ibu ya. 6 kok. Hah? 6? Oke. Nah, kita baca ya, kita simak. Kita simak. Siapa yang mau menyumbangkan suaranya membaca paragraf ini? Dengan anotasi dan jeda ya. Saya, Pak Elfandri. Contoh. Di Indonesia banyak terjadi pelanggaran norma. Dalam norma hukum masih banyak warga yang tidak taat membayar pajak, sehingga mempersulit proses pembangunan. Dalam norma agama, seseorang terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam norma etika, misalnya banyak pengemudi yang berpakaian tidak pantas dan seperti kebarat-baratan. Padahal di negara kita pakaian tersebut tidak sopan. Terakhir, dalam norma susila juga terlihat pasangan pemuda-pemudi berciuman di muka umum. Jelaslah semua ini bukan hal yang lazim. Pada saat sekarang, kondisi ini terjadi. Apakah fenomena ini terjadi? Terjadi, Bu. Terjadi. Budaya kita di timur seperti tergeser oleh budaya barat. Benar nggak? Benar, Bu. Orang timur itu Benar, Bu. etika dan nilai kesopanan. Tapi masuknya unsur budaya barat, apalagi melalui sosial media, TikTok, yang kita tidak filter, kita bisa jadi melupakan adat kita sendiri, adat ketimuran kita. Daya penasaran manusia itu menjadikan kita benar kan? Benar ya, mahasiswa Ibu pernah nggak ada penasaran? Oh, saya coba tonton ini. Enggak, Bu. Enggak. Enggak, Bu. Enggak, itu sangat baik sekali. Tapi kalau yang sudah pernah, baiknya difilter ya, difilter, diantisipasi. Karena itu bukan tontonan yang baik. Ya. Tapi Ibu katakan itu bukan tontonan yang baik. Ketika kamu memulai menonton hal yang tidak sesuai dengan norma-norma kita, itu akan seperti kita merasa tidak enak kalau tidak kita tonton lagi. Ada rasa kurang. Dan itu akan terus meningkat ke level-level yang berikutnya. Langkah lebih baik, kan kesadaran itu pada diri kita sendiri. Orang ya, umumnya ya, orang ketika sudah melihat, maka akan muncul keinginan untuk mempraktekkannya. Jadi jangan sampai praktek secara langsung. Itulah yang harus dicegah. Banyak mahasiswa, banyak mahasiswi itu berita ya di internet, lihat sudah melakukan hal-hal yang seperti itu. Awalnya dari yang ringan, ya seperti dikatakan di sini apa? Terakhir dalam norma susila juga terlihat pasangan pemuda-pemudi berciuman di muka umum. Itu dari yang ringan. Kemudian nanti akan beranjak ke lebih levelnya itu lebih
Lebih negatif, Bu. Parah, Bu. Tidak hanya wanita ya, pria pun sering Ibu ingatkan sebagai pengajar. Sudah menjadi kewajiban kami dosen untuk mengingatkan bahwasanya kita ini berada di Indonesia. Ya. Seharusnya kita mengangkat norma-norma adat ketimuran. Jadi kalau muncul itu ada unsur kebarat-baratan, ambil yang baiknya, yang positifnya, kemudian kita filter, yang negatif jangan kita teruskan. Itu tidak sengaja ada ya terlihat, silahkanlah itu disikap. Biasanya seperti itu. Rusak dari segi apa? Dari segi otak. Lambat tapi pasti. Nah, kira-kira kalau kita membaca pengembangan paragraf ya dengan menyertakan contoh. Kalimat utama di sini yang mana? Gagasan utamanya yang mana? Siapa tahu? Ya, itu Bu, di Indonesia banyak terjadi pelanggaran norma. Setuju nggak? Sepakat nggak dengan si Grace? Sepakat. Sepakat sama Kak Des. Kita cek, kita cross check ya. Lihat kalimat-kalimat seterusnya itu berkaitan tentang apa? Adakah norma, Bu. Pelanggaran norma. Jadi memang di poin nomor 1 itu benar, Bu. Itu gagasan utamanya. poin yang kedua, di kalimat yang kedua itu menceritakan kalimat penjelas tentang pelanggaran norma di bidang hukum, ya kan? Kemudian masuk kalimat ketiga, pelanggaran norma di bidang Agama. lanjut, pelanggaran norma di bidang etika, Etika. adalah pelanggaran norma kesusilaan. Itulah beberapa contoh yang termasuk kepada pelanggaran norma yang disampaikan di kalimat utama atau gagasan pokok. Jadi ini termasuk paragraf dengan pengembangan contoh. Untuk yang lain bisa dibaca, ada banyak yang saya buat, silakan nanti dibaca. Nah, untuk langkah, sekilas kita yang langkah ya. Nah, ini contohnya, coba dibaca sekilas. Di mana letak kalimat utamanya? Gagasan pokoknya. Kalimat pertama sih. Di kalimat pertama. Untuk Bu Sofi, kalau tidak terbaca nggak apa-apa ya Bu. Tapi makanya kita yang jadi jenuh ya free. Untuk yang lain gimana? Sepakat dengan Catherine? Jangan pasif ya. Kalau memang setuju silakan bilang, oh saya sepakat Bu. Itu letaknya di kalimat pertama. Saya sepakat, Bu. Sepakat ya. Kenapa? Bisa kasih alasannya nggak? Karena dia apa, eh, Paragraf deduktif, Bu. Letaknya ya, posisinya kalimat utama itu berada di awal atau akhir? Di awal. awal, Di Bu. awal, Bu. Awal, Bu. Jadi di samping ini sebagai paragraf dengan pengembangan langkah, paragraf ini juga dikategorikan sebagai paragraf deduktif. Kita perhatikan sekilas aja ya, bahwasanya ini menjelaskan 3 tahapan dalam merekrut karyawan. Jadi secara garis besar yang kalimat pertama itu adalah 3 tahap dalam perekrutan karyawan. Sering-seringlah membaca. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, Ibu tutup. Tidak, Bu. Oke, Yo. Tidak, Bu. Sudah cukup jelas. dan lewat ya. Ibu rasa cukup 1 jam. Nah, Ibu minta bagi mahasiswa dan mahasiswi Ibu banyaklah membaca ya. Membaca dan menulis itu saling keterkaitan. Ya, Ketika Bu. menulis,
maka dia akan mempersiapkan referensinya dengan cara membaca karya tulis yang tidak pernah dibuat orang lain. Jadi kalau kita menulis tanpa ada referensi, itulah akan menjadikan karya tulis kita tidak validasi orang. Pesan atau asal-asalan amburadul, tidak sesuai dengan kaidah dari suatu penulisan karya tulis. Nanti ada 3 tugas, silahkan dikirim via email, tidak ada video di situ, ini berupa karya tulis semua. Yeay. Silakan ke Ibu jika sudah mengirim. Ya, silakan diinfokan ke Bapak Ibu secara pribadi. Ya, jangan keluar dari waktu yang sudah Ibu tentukan, yaitu sekitar 1 minggu ke depan. Di tanggal berapa 1 depan? 21, Bu. Ya, di Ibu, 21, Bu. Kata teman yang lain. tanggal 21 itu sudah semuanya masuk. Jadi tidak lagi Ibu membuka email untuk kelas ini. Ibu akan lanjut ke kelas yang berikutnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup. Nah, video di pertemuan yang lalu, nanti Ibu infokan di pertemuan yang selanjutnya ya. Siapa saja yang sudah mengumpul. Bagi yang tidak Ibu infokan, sadar diri aja bahwasanya dia yang belum mengumpul. Oke, Ibu sudahi pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada nilai-nilai positif yang diambil ya. Amin. Amin, Bu. Amin. Sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.